bergabung pada kesempatan kali ini. Hadirin yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian untuk berbagi atau sharing informasi yang mungkin di antara Bapak Ibu perlu penjelasan-penjelasan, perlu ketegasan, perlu konfirmasi yang ada di bawah. Di era media sosial yang sedemikian dahsyat ini, informasi apapun itu bisa berubah dan bisa sampai dalam waktu hitungan detik, bahkan mungkin nggak sampai 1 detik sudah sampai eh, dengan penerima informasi. Bahkan informasi yang zaman bahla pun muncul kembali dan seakan-akan menjadi isu baru. Salah satu contohnya adalah soal sebaran dari admin EMIS yang menyampaikan bahwa admin madrasah tidak boleh menyampaikan ajuan untuk tunjangan insentif bagi guru non-PNS. Menyebar kemana-mana menjadi kegelisahan. Padahal seminggu sebelumnya sudah dijelaskan. Begitu banyak media-media yang memberitakan bahwa Kementerian Agama tetap akan memberikan insentif bagi guru non-PNS. Ini salah satu contoh. Padahal itu informasi bahla yang sebelumnya memang sudah disampaikan terlebih dahulu karena ada apa namanya ada informasi yang memang awalnya memang seperti itu lalu kemudian itu berubah kebijakannya eh, dan akhirnya menyebar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini adalah hari mulai di mana para calon peserta PPG pendidikan profesi guru dalam jabatan untuk melaporkan LPTK. Mudah-mudahan tidak ada kendala teknis yang seharusnya kemarin ada sedikit trouble sehingga hari ini mulai pendaftaran di masing-masing LPTK. Saya ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian dan mohon nanti disampaikan kepada seluruh guru, seluruh pengawas untuk memberikan penjelasan kepada guru-guru yang lain agar firm terkait dengan masalah ini. Jika ada masalah-masalah, bisa disampaikan melalui helpdesk yang ada di website microsite ppg.kemenak.go.id. Kami sudah memberikan. Ya, jangan tanya satu persatu kepada saya langsung karena saya tentu nggak bisa melayani satu persatu dari sekian banyak jumlah ribuan puluhan ribu guru yang juga ke sana dan itu sudah ditangani oleh tim. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian eh, terkait dengan sebentar. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya? Sampun, sampun Pak Dir, sampun. Terlihat, Oke, Pak, jelas. baik. Sebenarnya ini sudah beberapa kali saya podcast, baik itu di Kementerian Agama maupun di tempat luar terkait dengan kebijakan PPG dalam jabatan transformasi tahun 2025 dan tahun 2026. Dan sebenarnya Bapak Ibu bisa mendengarkan langsung secara tuntas apa yang saya sampaikan di sana. Tapi nggak apa-apa, mungkin lebih enak kalau kita langsung menyampaikan seperti ini ya, bisa mendengarkan langsung. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, em, pendidikan profesi guru dalam jabatan yang dilaksanakan tahun 2025 ini berbeda dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024 di Direktorat GTK Madrasah itu memang belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan PPG dalam jabatan karena faktor-faktor yang sifatnya teknis ya yang dari sisi APBN waktu itu ada kendala-kendala teknis sehingga nggak bisa dilaksanakan. Sementara kalau untuk yang guru PAI itu dilaksanakan karena mendapatkan dukungan dari anggaran pemerintah daerah. Lalu pada tahun 2025 ini Kementerian Agama membuat target untuk menyelesaikan
sertifikasi guru yang jumlahnya cukup banyak. Saya akan share screen terkait dengan eh, apa namanya jumlah guru yang belum sertifikasi supaya Bapak Ibu juga nanti eh, apa namanya aware terkait dengan hal ini. Eh, Sebentar ya, ini kalau ini program program prioritas kalau yang ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah rencana PPK dalam jabatan di madrasah. Jadi Bapak Ibu, jadi total semua guru madrasah yang ada di sistem kita, ya, yang di emis, yang dinilai eh, terdaftar di kami itu ada 796.700, sudah hampir 800.000 ya. Dan ini sumber data sertifikasi guru berdasarkan emis tahun 2024, Desember 2024. Ya. Dan yang sudah sertifikasi itu ada 39%, dan yang belum sertifikasi ada 61%. Total semua itu ada 484.678 guru yang belum sertifikasi. Sementara dari total semua, dari 484.674 yang eligible mengikuti PPG, yang eligible itu adalah orang-orang yang dinilai pertama dari sisi kualifikasi, kualifikasi ijazahnya S1 ya. Karena banyak guru-guru kita di madrasah yang belum S1 sehingga belum disebut eligible untuk mengikuti PPG Praja. Demikian juga yang eligible ini dikaitkan dengan ke linearitas antara ijazah S1-nya atau D4-nya dengan mata pelajaran yang diampu. Sehingga dengan demikian maka ada sisa 426.762 yang akan dihabiskan dalam waktu 2 tahun. Untuk target pada tahun 2025 itu ada 213.381 guru, demikian juga di tahun 2025 karena dibagi dua ya. Nah, dengan demikian maka kita tahu bahwa tahun ini kita menargetkan untuk menyelesaikan setengah dari atau 50% dari total 426.000 sekian itu menjadi 2 tahapan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Kita itu selama setahun ya, untuk tahun 2025 ini kita laksanakan dalam 5 batch atau 5 angkatan. Sehingga bagi yang belum dipanggil untuk mengikuti pada batch yang pertama atau angkatan yang pertama, nggak perlu khawatir karena nanti akan ada batch yang kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan nanti tahun 2006 sekalipun juga sama. Ya, jadi itu nanti akan kita panggil dan kita akan habiskan. Untuk tahun 2025 ini, bagi yang mengikuti pada batch yang pertama dengan yang mengikuti di batch yang kelima tahun 2005 sebenarnya sama saja ya, karena nanti akan menunggu waktu tahun 2026 pada saat nanti kami usulkan untuk eh, mendapatkan apa namanya tunjangan profesi di tahun berikutnya, artinya setahun berikutnya sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, kemudian nah, sekarang saya akan berpindah lagi satu eh, screen yang lain ya. Nah, dengan adanya PPK dalam jabatan tahun 2025-2026 ini yang kita sebut sebagai PPK Transformasi Plus merupakan semangat dari rekognisi terhadap kapasitas dan kompetensi guru dalam jabatan yang selama ini masih menunggu untuk dilakukan sertifikasi yang tadi jumlahnya yang demikian banyak.
Jadi antara yang sudah sertifikasi dan yang belum itu memang selisih cukup banyak, ada 61%. Nah, kenapa kita mencoba mengusung semangat rekognisi terhadap kapasitas kompetisi? Karena memang guru-guru yang akan mengikuti PPG Daljab ini adalah mereka yang memang sudah menjadi guru minimal 1 tahun sebelumnya. Nah, dengan demikian, karena kita ingin merekognisi terhadap kapasitas dan kompetensi guru, maka kita mencoba untuk melakukan desain ulang, ya. Istilahnya redesign pembelajaran yang dimana dilakukan secara daring murni ya dengan LMS. Jadi Learning Management System, sistem pembelajaran dengan ini apa namanya dengan LMS dengan secara mandiri, sehingga itu nanti setiap peserta PPG dalam jabatan itu dituntut untuk memiliki kemauan yang kuat karena memang belajarnya mandiri, harus ada target-target untuk menyelesaikan. Nah, nanti waktunya kita akan jelaskan berapa lama nanti akan belajar. Dengan demikian, maka Kementerian Agama yang eh, menaungi untuk semua agama, bukan hanya di madrasah, tapi juga pendidikan agama Islam. Ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu juga sama. Jadi dilaksanakan dengan PPG dalam Jabatan Transformasi ini dalam satu pintu yang disebut dengan Panitia Nasional Pelaksanaan PPG dalam Jabatan. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, konteks kebijakan PPG dalam jabatan ini sebenarnya adalah untuk merespon terhadap kebijakan pemerintah pusat, yaitu dalam ini adalah Presiden Prabowo, untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Ya, karena salah satu fokus dari program prioritas Presiden Prabowo adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Maka satu hal yang kami akan lakukan adalah penyelesaian sertifikasi. Nah, dari sisi kalau kita menggunakan pendekatan pelaksanaan PPG dalam jabatan reguler sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, maka ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ya, bisa 30 tahun, bisa 50 tahun, tergantung dari berapa jumlah kuotanya. Kalau ada 426 sekian ribu, lalu kemudian di rata-rata kalau kuota nasional pelaksanaan daljab reguler itu 10.000, maka membutuhkan waktu 40 tahun. Kalau 40 tahun kita sudah berada di mana? Pak Zurni dan teman-teman sudah ada di mana? Kita nggak tahu. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai respon dari pemerintah, maka kita ingin menyelesaikan dalam waktu 2 tahun. Waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikan ini. Ya, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik dan kita sudah memulai prosesnya sejak awal Februari lalu. Ya. Lalu kemudian nanti kita akan mulai bulan depan, yaitu tanggal 1 Maret ya. Pada saat kita memasuki bulan puasa itu sudah melakukan pelaksanaan PPG dalam jabatan. Nah, dari sisi biaya Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan. Dulu pemerintah harus mengeluarkan untuk biaya PPG dalam jabatan itu per siswa atau per mahasiswa atau per guru yang mengikuti PPG itu adalah 5 juta. Kan tetapi karena kita ubah desain pembelajarannya secara mandiri menggunakan LMS, maka kita lebih efisien lagi, yaitu menjadi 800.000 yang nanti akan saya jelaskan ya Pak. Jadi 800.000 per mahasiswa atau guru, sehingga itu nanti bisa mengcover lebih banyak, lebih masif gitu. Kalau setahun biasanya kita bisa sekitar 10.000 kuota PPG reguler, untuk tahun ini kita bisa laksanakan 213.000 sekian. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah revolusi, bukan evolusi lagi, revolusi. Ya, ada anomali tentang para peserta PPG dalam jabatan ini untuk mengafirmasi eh, terhadap kompetensi guru yang sudah menjadi guru beberapa tahun. Kemudian kita juga memahami tentang bahwa kalau dengan jumlah banyak ya 213.000 sekian dengan pembelajaran manual, pelajaran reguler seperti sebelumnya, maka ini akan menjadi persoalan. Maka
Dengan pembelajaran mandiri menggunakan LMS yang bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja, itu akan sangat fleksibel, mudah, murah, lalu kemudian bisa disesuaikan. Jadi Bapak Ibu, para guru nggak perlu khawatir. Ini bagaimana Pak? Yang paling penting adalah para guru itu memiliki kemauan yang kuat dan mau belajar dan mau bertanya kepada orang lain. Ya. Nanti kalau sudah dimasukkan dalam satu angkatan batch 1 misalnya, batch 2 dan seterusnya, lalu kemudian Bapak Ibu guru nggak mau menyelesaikan, ini akan berisiko. Risikonya pertama nggak akan bisa mengikuti di tahun ini. Tahun yang ke tahun depan ya bisa jadi nanti diikutkan paling belakang. Itu pun kalau tidak ada masalah. Makanya kami berharap betul bagi guru-guru yang sudah diikutkan dalam batch 1 ini dan batch-batch berikutnya yang sudah didaftarkan, sudah kami seleksi secara administratif, itu betul-betul mengikuti sampai selesai dan tuntas. Ya, dan itu mudah sebenarnya karena itu sebuah belajar mandiri dan bisa dilakukan dengan apa namanya fleksibel. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terkait dengan desainnya seperti apa. Pertama, ya, PPG Daljab ini yang model baru, Kementerian Agama itu ingin menuntaskan sertifikasi. Ya, jumlahnya tadi 626, ini agak sedikit agak berbeda karena kemarin sudah apa namanya setelah kami lakukan verifikasi ulang, jumlahnya ada 626.000 ya guru yang eligible dalam 2 tahun. Ini agak sedikit berbeda, tapi nggak apa-apa karena ini apa kadang-kadang ada apa namanya teknis-teknis yang bersifat sangat dinamis. Dari sisi seleksinya, teman-teman semuanya, penetapan itu didasarkan pada seleksi administratif, ya, sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki seorang guru. Karena mereka sudah menjadi guru dan sudah bahkan sudah melahirkan para orang-orang hebat gitu ya, maka cukup seleksi administratif. Kalau sebelumnya dilaksanakan dengan eh, mengikutkan pada ujian pretest atau tes akademik untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2025 ini hanya administratif saja. Selama dia seluruhnya memenuhi persyaratan, termasuk persyaratan misalnya yang harus mengupload terhadap fakta integritas, harus mengupload terhadap surat kesehatan, saya kira itu nggak ada masalah, pasti akan diikutkan. Nah, sekarang beban SKS Bapak Ibu. Beban SKS itu sebanyak 26 SKS yang dipenuhi dari RPL sebanyak 27 SKS dan program PPG sebanyak 9 SKS. Sehingga aktivitas pembelajaran tidak terlalu membebani mahasiswa. Sangat ringan, sangat amat ringan. Yang paling penting adalah concern, ya, concern dan serius untuk mengikuti pembelajaran mandiri ini supaya kita dapat menuntaskan seluruh tugas-tugas yang diberikan. Nah, pembelajaran mandiri dilakukan melalui platform pembelajaran digital yang sepenuhnya ditempuh secara daring. Dan kita sudah, insya Allah, sudah siap ya. Tinggal nanti teman-teman semua, Bapak Ibu yang mengikuti pada kegiatan hari ini, yang sudah mengikuti di batch 1, nanti akan mendapatkan sosialisasi di masing-masing LPTK. Belajar aturan-aturannya seperti apa, lalu kemudian kapan dan kapan ujian dan seterusnya itu akan dijelaskan oleh LPTK masing-masing. Kemudian praktik pengalaman lapangan, Bapak Ibu sekalian. Kegiatan PPL yang selama ini dilaksanakan melalui PBG Daljab itu dikonversi dalam bentuk pemenuhan tagihan tugas dalam pengembangan perangkat pembelajaran pada kegiatan pendalaman materi sebelumnya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan oleh masing-masing LPTK apa yang akan diberikan tugas seperti apa ya. Mungkin membuat semacamnya perangkat pembelajaran yang diinginkan oleh LPTK seperti apa dan sesuai dengan petunjuk yang ada. Kemudian keterlibatan dosen dan guru pamong. Dosen berperan penting dalam kegiatan induksi dan tryout dengan tujuan apa? Agar mahasiswa itu memperoleh feedback serta penguatan terkait substansi materi yang telah dipelajari dalam kegiatan pendalaman materi. Nah, sementara pada saat uji kompetensi mahasiswa, ya, uji kinerjanya hanya akan melibatkan dosen sebagai tim penguji, tidak lagi melibatkan guru pamong.
Ya, jadi guru pamong nanti akan dilibatkan pada saat PPG prajabatan. Nah, biayanya tadi kami sudah sampaikan sebanyak 800.000. Ini adalah desain tentang prosesnya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi seleksi, ya nanti ada pemanggilan peserta by system, kemarin kita sudah informasikan, kemudian melengkapi berkas by system, lalu kemudian pada hari ini ada penetapan dan plotting peserta, lalu kemudian lapor diri ke LPTK. Nah, nanti silakan Bapak Ibu melihat apa namanya waktu-waktu yang ada. Silakan segala hal yang berhubungan dengan PPG ini sudah ada microsite-nya, yaitu ppg.kemenak.go.id. Silakan dilihat. Kemudian pada saat pelaksanaan nanti akan dimulai di batch 1 itu ada orientasi mahasiswa, belajar mandiri modul profesional, belajar mandiri modul pedagogik, belajar mandiri modul pengembangan perangkat pelan pembelajaran, dan induksi dan tryout. Nah, nanti di akhir pada pelaksanaan PPG ini ada uji kinerja dan uji pengetahuan. Uji kinerja itu penilaian perangkat pembelajaran, lalu kemudian penilaian video pembelajaran, dan yang terakhir adalah uji pengetahuan, tes objektif, sama tes subjektif ya, uraian refleksi berbasis kasus. Prinsipnya, selama Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan itu mengikuti seluruh petunjuknya, ya, lalu kemudian berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas di setiap tahapan modul, maka insya Allah Bapak Ibu akan selesai dan akan lulus. Bagi yang tidak mengerjakan itu nanti tidak lulus. Kalau sudah tidak lulus, bagaimana? Itu nanti ya eh, maka dia nanti harus menunggu pada saat mengikuti ujian lagi dan harus melapor diri dulu. Dan ini akan ribet ya. Makanya mau tidak mau Bapak Ibu sekalian harus benar-benar memastikan bahwa semua tugas itu dilaksanakan dengan baik. Nah, ini kriteria peserta PPG dalam jabatan, saya kira ini sudah kami juga sebarkan di berbagai media, di YouTube, kemudian di media-media sosial, di IG, di Facebook, dan seterusnya ya. Saya kira Bapak Ibu bisa langsung membaca ini dan sangat paham lah terkait dengan hal ini. Saya nggak mau menjelaskan lebih lanjut lagi karena ini menjadi apa namanya menjadi pengetahuan umum. Nah ini kemudian ini soal apa rencananya ya, soal rencana yang akan kita lakukan. Ada proyeksi untuk pelaksanaan ya. Di sini untuk semua agama Bapak Ibu sekalian. Ya ada apa namanya ada PAI, ada madrasah, ada pendidikan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, total semuanya ada. Nah, untuk yang guru agama Islam, yang PAI itu hanya 1 tahun, tahun ini selesai. Ya, kalau kita karena jumlahnya banyak, bisa 3 kali lipat, maka kita akan selesaikan tahun depan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Nah, satu informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan cut off Bapak Ibu sekalian. Untuk cut off pelaksanaan guru-guru yang akan kita ikutkan dalam PPG dalam jabatan itu adalah tanggal 30 Juni tahun 2023. Bagi mereka yang terdaftar dalam sistem itu tanggal 30 Juni 2023, maka dia akan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan. Tapi bagi mereka yang terdaftar setelah tanggal 30 Juni tahun 2003, maka mereka akan mengikuti prajabatan yang akan nanti dibuka tahun 2026. Nah, dan pasca semua selesai untuk sertifikasi, nanti semua guru madrasah itu tidak diperbolehkan mengajar kalau belum punya sertifikat pendidik. Ya, ibaratnya adalah kalau kita mau naik motor atau mobil, kita harus punya eh, apa namanya harus punya SIM untuk sebagai surat bahwa kita sudah menjadi guru yang profesional atau sebagai pengendara yang sudah bisa dipertanggungjawabkan dari sisi itu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Silakan kalau ada dibuka pertanyaan, mungkin saya punya waktu sekitar 15 menit karena harus ada agenda meeting lagi. Silakan dipimpin oleh MC. Kalau ini mengangkat tangan, raise hand di tangan, jangan saling apa namanya berlomba-lomba, pakai raise hand saja ditanyakan. Yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan ulang supaya lebih efisien.
Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Direktur. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tentu saja banyak sekali yang ingin berdialog dengan beliau. Mumpung kita ketemu, nggih, Bapak Ibu. Tapi kali ini akan dipandu oleh rekan saya, Bapak Haji Samsul Yusuf, SAG MPDI, Ketua Pokjawas Provinsi Gorontalo. Baik Bapak, bisa dipandu untuk dialog 15 menit waktunya. Pak Haji Samsulnya terlempar, Bu Erni. Baik, kalau begitu kita lihat saja, nge-raise hand saja ya Pak ya, langsung boleh saya tackle Ya, langsung? silakan Bu Erni saja yang Oke, hendak. ini saya belum melihat yang raise hand di layar saya. Ada Pak Cecep dari ya. Pak Cecep, ya baik Pak Cecep, Pak Cecep, silakan. Mungkin dibuka mikrofon. disampaikan dengan kalimat yang singkat, simpel ya. Monggo Pak Ya. Cecep. Yang kami hormati Bapak Direktur ya, saya Cicep Hendra dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Pak. Kurang keras ya? Mohon diperkeras suaranya, Pak. Ya, Pak sambil Cecep, memperbaiki mikrofon, kita beri beralih kesempatan dulu. Bu Khairunisa. Silakan Bu Khairunisa. Dibuka mikrofonnya, Bu. Iya, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi dijelaskan jika perkuliahan untuk PAI dimulai Maret, jadi. Halo? Ya, Ya, terdengar, ya. Bu. Monggo. Ya. Dan untuk guru kelas MI Pak, itu tetap Maret ikut PAI, apa di Aprilnya? Ya? Ya. Bisa langsung Ada dijawab satu atau masih Ibu, ada, Bu? satu lagi. Masih Iya, ada? masih. AJJ. Iya, masih. Untuk dokumen RPL-nya itu uploadnya waktu lapor diri apa waktu perkuliahan? Sudah, terima kasih. Baik, Pak Lukman. Kita Ya. tampung dulu atau langsung Boleh. dijawab, Bapak? Berikutnya Pak Agus. Pak Agus, silakan dibuka, Pak Agus. Pak Agus, silakan dibuka mikrofonnya. Terima Pak Agus kasih. Sudarmanto, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur GTK Madrasah, Bapak Kasubid, Bapak Ketua Pokjawas Nasional, Bapak Sekretaris, Bapak Ibu Pengawas Madrasah, Bapak Ibu Guru sekalian. Yang saya tanyakan itu masalah migrasi guru dari simpatika ke emis, di mana emisnya mengalami kendala. Kendalanya adalah TMT guru statusnya ditolak, sehingga kami tidak dapat mendaftar PPG tahun 2025. Sedangkan TMT saya dan 30 Juni 2008. TMT saya 30 Juni 2008 ditolak. Dan saya itu sudah lulus pretest PPG 2003 dan sudah mengupload fakta integritas tahun 2023. Nah, itu masalah saya mungkin sama teman-teman yang lain. Banyak yang TMT-nya statusnya ditolak. Pertanyaan yang kedua, mengapa tidak memanggil peserta PPG melalui simpatika untuk yang lulus pretest tahun-tahun 2024, 2023, 2022, dan seterusnya. Mengapa tidak melalui simpatika? Memandang emisnya masih belum sempurna. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Lukman, ya. Ya, Satu lagi Pak silakan Lukman. Pak Ujang Ahmad. Pak Ujang, silakan dibuka mikrofonnya. Ya, Pak Ujang. Ya, Pak Ujang, silakan. Pak ini.
Pak Agus, sudah Pak Agus ya, diturunkan dosen. Pak Ujang Ahmad, silakan. Halo Pak, Iya, iya, silakan Pak. Ya Pak, dibuka lagi mikrofonnya Pak. Iya, ada Pak? iya, Iya ada Pak. silakan. Ya, sudah dibuka, nggak usah ditutup lagi Pak. Buka Pak. Iya, iya, silakan. Ini Pak, terkait guru Pak yang belum ikut atau belum tidak lulus ini tes akademik ini Pak. Bagaimana Pak? Apakah tahun berikutnya atau bisa masuk di tahun-tahun ini Pak untuk mengikuti PPG-nya Pak? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Baik, ada 3 penanya. Yang pertama dari Ibu Khairunisa untuk guru wali kelas MI, kapan untuk perkuliahannya? Apakah bersamaan dengan PAI? Untuk pertanyaan kedua, RTL itu upload-nya kapan? Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Bapak Agus, beliau ini karena terkendala migrasi simpatika ke MIS, akhirnya ditolak tidak bisa mendaftar PPG, sementara beliau sudah lulus pretest begitu. Nah, solusinya seperti apa? Kemudian untuk Pak Ujang, ini beliau tidak lulus pretest ya, begitu ya? Nah, apakah masih bisa mengikuti tes berikutnya? Kemudian kira-kira kapan? Bapak, ini ada 3 pertanyaan dari peserta kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang bertanya. Pertama saya ingin tadi yang pertama dari eh, Ibu ya kaitannya dengan kapan mapel agama dimulai gitu ya. Saya nggak, Ini guru wali kelas MI. maksudnya Kapan gimana? itu? Kalau perkuliahan PAI kan Maret, Pak. Tapi kalau guru wali kelas MI itu kapan begitu? Guru wali kelas MI. Inje. Iya, Pak. Saya belum begitu paham nih maksudnya. Jadi begini Bapak Ibu ya, untuk 1 Maret ya, yang 1 Maret ini nanti kita mulai untuk guru mapel agama, ya, untuk mapel agama. Nah, sementara untuk yang mapel umum, ya, untuk yang mapel umum itu apa namanya akan dimulai menyesuaikan dengan jadwal yang dilaksanakan PPG oleh Kemendikdasmen. Ya, jadi apa kepesertaan kepesertaannya, pertanyaan saya, Ibu tadi sudah masuk di batch 1 atau enggak ya? Yang pertanyaan yang pertama tadi. Unmute Pak Lukman untuk Bu Hairunisa supaya Ya, bisa menjawab. Ibu tadi yang bertanya. Bu Hairunisa masih di room Zoom. Mungkin bisa dibuka mic-nya Pak Lukman untuk Bu Hairunisa. Ya, Bu Herunisa, silahkan raise hand lagi. Herunisa, ya. Ini ya. Ibu Khairunisa dari Miss Ar-Rahman ya. Silahkan dibuka mikrofonnya, Bu. Ibu masih di room Boleh, Zoom. boleh kirim chat, Bu, atau raise hand lagi. Ibu Oke, Khairunisa. prinsipnya begini, Bapak Ibu ya, mungkin karena menunggunya ini agak lama. Prinsipnya kalau beliau sudah ikut dan sudah mendapatkan panggilan, kapan waktunya, ya tentu saja tinggal mengikuti proses itu aja, gitu ya Bu ya. Jadi kalau belum mendapatkan panggilan, berarti nanti tinggal menunggu eh, apa pengumuman yang ada di kami. Itu. Kemudian yang kedua, soal kendala di emis, bahwa ada yang sudah ada TMT-nya, TMT-nya lalu tiba-tiba hilang. Ya memang begini Bapak Ibu ya, saya harus memberikan penjelasan bahwa di Kementerian Agama ini memang ada kebijakan untuk mengintegrasikan dari data-data yang ada simpatika ke MIS.
Dan pada saat itu sudah dinyatakan siap setelah melakukan uji coba. Tetapi pada saat pelaksanaannya ternyata memang ada kendala-kendala teknis yang menjadikan beberapa informasi itu jadi terbalik. Yang tadinya lulus menjadi tidak lulus, yang tadinya sudah mengikuti tes jadi tidak tes gitu ya. Akan tetapi kebijakan kami kemarin kami juga sudah menyampaikan surat bahwa bagi mereka yang apa namanya sudah lulus pretest itu segera untuk melapor ke admin masing-masing untuk dilaporkan dan diikutkan di batch 1. Tapi kalau nanti secara teknis belum diikutkan di batch 1 nanti akan diikutkan di batch 2. Silakan diajukan melalui apa namanya admin masing-masing. Jadi admin yang ada di kabupaten kota itu nanti yang akan mengcompile. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ternyata apa? Jadi tadi Bapak tadi menyatakan nah, kami nggak bisa ikut di tahun 2025 enggak. Kalau memang sudah ikut pretest, datanya kami punya semua Bapak. Ya, datanya kami semua. Cuman kadang-kadang pada saat nanti diintegrasikan memang masih ada kendala. Kami terus akan memperbaiki semua layanan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan khawatir bagi mereka yang sudah lulus pretest, kami akan ikutkan. Kalau toh misalnya nanti belum ikut di fase yang pertama, nanti mengikuti pada fase yang kedua. Jangan khawatir karena mengikuti batch yang pertama, kedua, ketiga, keempat sama saja, ya sama saja. Jadi nggak perlu khawatir. Tinggal nanti dilaporkan melalui admin masing-masing. Ya. Kemudian pertanyaan tadi, kenapa kok nggak menggunakan simpatika saja? Ya itu tadi yang saya sampaikan di depan bahwa kita sedang ada upaya integrasi. Memang bersamaan antara kebijakan kebijakan eh, antara pelaksanaan PPG yang bersifat masif ini bersamaan dengan upaya-upaya kita untuk mengintegrasikan sehingga kami sedang berupaya sekeras mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi prinsipnya kalau ada kendala-kendala silahkan nanti disampaikan kepada kami melalui satu kanal yang kami sudah sediakan yaitu ppg.kemenag.go.id. Di situ ada helpdesk-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga bagi guru yang belum ikut pretest jangan khawatir juga selama sudah secara administratif itu memenuhi persyaratan sudah eligible. Misalnya Bapak sudah S1 atau sudah D4, kemudian mengajarnya minimal sudah 1 tahun lebih, kemudian apa namanya match antara apa mata pelajarannya dengan sertifikat atau dengan ijazah yang dimiliki dan seterusnya itu nanti akan tetap bisa mengikuti PPG dalam jabatan baik yang di batch-batch berikutnya di tahun ini maupun tahun depan. Jadi nggak perlu khawatir karena kita berdasarkan pada apa namanya urut-urutannya. Nah, skala prioritas yang kami nanti akan lakukan adalah dari sisi usia, kemudian lamanya yang bersangkutan untuk mengajar, kemudian proporsionalitas terhadap wilayah, kemudian ada disabilitas itu adalah menjadi bagian upaya kami untuk melakukan sistem pemanggilan. Saya kira itu ya, Ibu, Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati. Ada satu lagi Pak Ujang, Ya, Bapak ya Bu. dari Pak Ujang yang kemarin belum lulus pretest PPG, nampaknya ini kira-kira bisa diikutkan kapan begitu? Ya tadi pengikutannya nanti tahun ini atau tahun depan, ya tergantung dari hasil sistem yang nanti akan menunjukkan yang tadi saya sampaikan dari mana yang paling menjadi prioritasnya. Ya pertama adalah mungkin difabel, yang kedua kaitannya tadi yang berhubungan dengan usianya, kemudian lamanya dia mengabdi, gitu ya, dan seterusnya. Itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk mengikutkan kapan mengikuti pada angkatan yang keberapa. Ya, makanya kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian agar dapat mencermati nanti setiap pengumuman-pengumuman pada saat batch-batch yang berikutnya itu nanti akan diumumkan melalui sistem yang ada. Saya kira gitu ya, Bapak Ibu ya. Bapak izin masih diberi waktu berapa menit lagi ini? Ini 5 menit lagi, Bu. Karena Oke, kalau 5 menit saya harus lagi, pimpin rapat ya. Oke. satu penanya boleh Bapak? Ya, mau nggak? Silakan. Pak Rajiman, monggo Pak Rajiman.
Derek Pak Lukman untuk unmute Pak Rajiman. Silakan Pak Rajiman, Pak unmute itu. Rajiman, silahkan dibuka mikrofonnya. Iya, sudah saya ask to unmute. Iya, Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Iya, silakan Pak terdengar Rajiman. Pak, terdengar. Silakan, lanjut. Ya, sudah kedengaran suara saya Pak. Iya, Sudah, terdengar. izin, Eh, ampun. yang saya hormati ke Direktur GTK Madrasah. Halo, Ya, ya, masuk Pak. oh Monggo, masuk ya Pak. monggo. Oke, Iya, iya. oke lanjut. Yang ingin kami tanyakan terkait daftar mata pelajaran, PPG, yang mana di surat edaran verifikasi calon peserta PPG pada batch 1 yang kami lihat itu belum ada mata pelajaran informatika Pak Direktur. Yang kami lihat itu hanya mata pelajaran TIK. Nah, sementara kami yang mengajar di jenjang MTS dan MA ini kami mata pelajaran informatika yang kami ajarkan sesuai kurikulum Merdeka, Pak. Apakah mungkin ke depan bisa dicantumkan terkait mata pelajaran informatika, Pak? Karena kami di madrasah jenjang MTS dan MA itu mengajarkan mata pelajaran informatika di kurikulum Merdeka. Nah, kami hanya ingin memperjelas apakah kami yang mengajarkan mata pelajaran informatika yang jurusan komputer bisa ikut dalam program PPG. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Tobib bisa langsung ditanggapi. Monggo. Ya, baik, Bapak Rajiman tadi ya, pertanyaannya soal mapel ya. Sebenarnya di dalam mapel ini kategorisasi dan rumpun mata pelajaran itu sudah ada di dalam Juknis. Nanti kami akan bagikan Juknisnya ya. Cuman dalam waktu dekat ini Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah ajukan kepada Pak Sekjen untuk rumpun-rumpun mata pelajaran yang bisa diikutkan dalam sertifikasi ini. Bisa jadi saya tidak hafal, bisa jadi misalnya informatika bisa jadi masuk dalam komputer. Ya, nanti kita lihat Bapak ya. Eh, Nanti kita akan umumkan dan kita akan berikan dalam waktu beberapa ini. Eh, dan Bapak Ibu nanti bagi yang mapel tadi yang mapel agama itu termasuk di dalamnya adalah guru kelas MI Bapak Ibu ya. Jadi makanya tadi Ibu tadi yang bertanya, kami tanyakan apakah eh, Ibu tadi itu sudah masuk di dalam panggilan untuk mengikuti di batch 1 atau belum. Kalau sudah masuk tinggal mengikuti prosesnya aja gitu ya, karena memang kami sudah menyiapkan soal itu. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis, sifatnya umum, Bapak Ibu bisa ditanyakan melalui helpdesk yang ada di ppg.kemenak.id. Bapak Ibu bisa langsung menyertakan ke sana dengan seluruh data yang diperlukan, misalnya ditanya soal NUPTK-nya, kemudian dari asal madrasah mana, nanti itu bisa ditanyakan sehingga masalah-masalah yang sangat serius mengganggu dari proses untuk mengikuti PPG ini bisa dijelaskan oleh tim kami. Mungkin itu Bapak Ibu ya, terima kasih banyak. Tetap semangat ya untuk terus berkontribusi untuk madrasah. Kami juga terus memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Jika ada hal yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami terus belajar dan kami terus untuk membenahi semua layanan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, sukses semuanya buat kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari amal jariah buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, kehadiran Bapak sangat membantu ya menjawab kegelisahan dari Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu guru semuanya dan semua yang rawuh di sini, bismillah, tidak usah gelisah, tetap semangat, ikuti proses. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum saya serahkan kembali kepada Bapak Lukman, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika
kurangnya etika, kurang sopan santunnya, pengambilan tutur kata yang kurang pas, kami mohon maaf. Saya Erni Triani mengakhiri, marilah acara kita pada hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erni Triani yang sudah memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Apa yang tadi disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan khususnya bagi narasumber jadi amal jariah dan kebaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita persilahkan barangkali ada closing statement dari Pak Ketua Pokjawas atau dari Pak Sekjen, Pak Sam, silahkan Pak Sam. Pak Samsudin, ada yang perlu disampaikan Pak? Baik, tidak ada rupanya. Bapak Ibu, saya sampaikan, Bapak Ibu boleh mengisi presensi ya yang sudah ada di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu di situ bisa mengisi dan juga bagi yang berkenan ya untuk dibuatkan sertifikat, ya kami akan buatkan. Tapi kalaupun tidak apa-apa ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu pilih kirim sertifikat ya. Bapak Ibu yang berbahagia, bagi yang mungkin tadi terlewat ya, mungkin kehadirannya karena terlambat karena pengaruh jaringan juga. Silakan Bapak Ibu bisa menonton ulang video yang ada di live streaming YouTube dan linknya sudah saya sematkan di kolom chat. Terima kasih kepada seluruh tim kerja yang bertugas pada kesempatan siang hari ini, kepada Ibu MC, Ibu Erni Triani, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah Juli, Ustadz Maksum, Ketua Pokjawas Madrasah Nasional. Barangkali Bapak Ibu yang sudah mengisi presensi, ya diperkenankan untuk meninggalkan room meeting. Dan bagi yang belum mengisi presensi, saya persilahkan. Kita belum end meeting, kita tunggu sampai pukul 11.00 ya, Bu Erni ya. Oke. Silakan Bapak Ibu dibuka dulu kameranya, kita akan foto bersama ya. Oke. Untuk slide pertama, silakan dibuka mikrofonnya, kameranya ya. Kita akan screenshot. Oke. Silakan diberikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Baik, slide yang kedua. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Hitungan mundur 3, 2, 1. Oke. Baik, slide berikutnya. Ya, hitung mundur 3, 2, 1. Oke. Slide keempat. Silahkan dibuka kameranya. Berikan senyuman terbaik. 3, 2, 1. Oke. Slide berikutnya. Slide kelima. Ya. Silahkan dibuka kameranya. 3, 2, 1. Oke. Slide berikutnya, slide ke-6. Kita foto dulu. 3, 2, 1. Oke. Iya.
Slide ke-7. Ya. 3, 2, 1. Slide ke-8. 3, 2, 1. Slide berikutnya, slide ke-9. 3, 2, 1. Ya, slide berikutnya, slide ke-10. 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup. Ya, silahkan Bapak Ibu. Kalau mau bertegur sapa, saya persilahkan untuk menyampaikan saran, kesan, ya, mengikuti webinar. Barangkali untuk materi yang akan datang, Bapak Ibu juga bisa sampaikan. Kira-kira materi webinar apa yang ingin kita bahas bersama? Webinar berikutnya mungkin untuk persiapan Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Semangat aktual Pak Rukman. Aktual, apa itu Pak? Terima kasih semuanya. Obrolannya dinonaktif, aku anggar itu caranya tiang Iya, iya. Jadi itu untuk beraktual ya. Sesuatu hal yang setiap ada kebijakan yang aktual kita langsung submit. Ya, terkait dengan kebijakan ya, aktual. obrolan dinonaktifkan Pak, tidak bisa mengisi diaktifkan kalau komen gimana tadi obrolan. nah nanti saya itu ibu mau sikat gitu Ini di sini komennya. iya nih klik ini aja Batu di usia apa ini kali ya data mah nggak Larisin ibu data yang mau Wah itu mah di rumah data ada ibu pengawas oh iya itu udah ngisi presesi. Halo Bu, maaf bertanya untuk donasi sertifikatnya tadi berapa ya? Tadi ketinggalan, maaf. Seikhlasnya saja Bu, seikhlasnya saja. Jadi jangan kecil ya, sekecil apapun. Iya, maaf. Kami Iya, makasih Pak. Bertanya, sertifikatnya dikirim melalui email atau WhatsApp ya Pak? Ya, melalui email Bu, nanti melalui email. Oh iya, terima kasih Pak. Emailnya gimana ya email ini sertifikatnya? Ya, nanti dikirim via email Bu. Jadi kami mohon maaf, kirimannya Gimana Bapak? tidak langsung ya hari ini ya. Jadi ada jarak gitu ya. Kameranya nggak bisa dibuka. Tadi presensi ada bukti, harus ada bukti transferannya, tapi bingung mau
Kalau mana saya langsung beri. Nah, Ibu, saya rasa sudah cukup ya. Beri waktu sampai pukul 11. Asam isi monitor. Asam. Pakai kelas 3 kali.